Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 421230178 dari kelas Mekatronika semester 6 C pagi. Jadi di sini saya ingin membuat video terkait praktikum DCS atau Distributed Control System, di mana praktikum kali ini disuruh membuat MMI atau Man Machine Interface. Jadi di sini ada Yokogawa atau dari VMware yang sudah saya buat. Sini saya sudah membuat function blocknya di DR004. Oke, di sini ada step 701, LIC 701, dan SIS 701. Di mana keluaran dari step 701 itu akan menjadi nilai SP dari LIC 701. Nah, keluaran dari LIC 701 itu akan menjadi inputan dari SIS 701. Lalu keluaran dari SIS 701 itu akan mengirim feedback dan masuk kembali ke LIC 701. Itu akan menjadi PV atau proses variabel. Di sini saya juga membuat sebuah tampilan MMI di sini. Nah, ini ada step 701, LIC 701, lalu ada sebuah tangki berisikan air, lalu ada dua buah valve dan dua buah button untuk melakukan tuning LIC 701 dan SIS 701. Lalu di sini ada sebuah grafik trend untuk melihat nilai PV dari LIC 701 itu grafiknya seperti apa. Nah, lalu di sini saya juga membuat sebuah configuration di TR001 di grup 7. Di sini saya menggunakan SIS 701.cpv, step 701.mv, dan LIC 701.sv. Mana low limit value-nya itu diatur 0 dan high limitnya itu 100. Oke, mungkin bisa langsung running saja. Ini FCS test function. His-nya kita pilih his-nya karena satu dia udah pasti benar. Mohon maaf jika proses runningnya ini agak lama dan mohon maaf juga jika suara saya agak berdengung segala ataupun kurang jelas karena lagi sakit. Oke, jika sudah keluar bunyi titik-titiknya itu pertanda proses runningnya bisa segera dimulai. Sini untuk mute-nya kita tekan ini aja agar tidak bising. Oke. Loh. Nah, jika sudah kita bisa memanggil MMI-nya di sini name-nya ditekan lalu ketik MMI. Nah, sini bisa kelihatan ada grafik. Ini grafik saya sebelumnya. Itu sekarang di jam 20.05. Nah, di sini terdapat sebuah tangki dan dua buah baterai seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Sini untuk nilai aduh, mohon maaf sebelumnya. Ini masih settingan saya sebelumnya. Nah, settingan defaultnya itu adalah nilai KP-nya itu 100 dan nilai KI-nya itu 20. Uh, untuk melihat perbedaannya, sini saya mengubah LIC-nya menjadi mode auto. Lalu MV-nya akan kita set ke 60%. Nah, keluaran dari step 701 itu akan menjadi inputan atau SV dari LIC 701 sesuai dengan grafik function block yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini keluaran dari step 701 akan menjadi SV dari LIC 701. Makanya tadi saya mengubah MV di step 701, maka SV LIC 701 juga akan ikut berubah. Nah, di sini bisa kelihatan grafik tren dari tangki tersebut jika menggunakan nilai KP dan KI dari settingan defaultnya yaitu 100 dan 20. Tadi sebelumnya pas running itu dia masih menyimpan settingan KP dan KI saya. Makanya saya ubah dulu untuk menunjukkan perbedaannya.
Nah, bisa kelihatan ini grafiknya berbeda dengan sebelumnya. Yang punya saya itu yang sekarang ini dia lumayan beresonansi, jadi kayak turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik terus nih. 55,9 46, tiba-tiba 56 lagi. 46 57. Makanya grafiknya akan seperti ini. Dia akan eh, mantul-mantul kayak gini-gini, beresonansi. Nah, jika sudah mencapai set value, dia malah akan melebihi set value yang harusnya itu 60%. Di sini PV-nya malah mencapai 64, lalu 64,7, lebih-lebih terus. Itu jika kita biarkan, itu dia akan mencapai nilai 100%. Nah, bisa dilihat grafiknya seperti ini. Kalau kita biarin terus, mungkin dia bisa sampai ke 100 kayak gini, 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 gini. Nah, di sini fungsinya button LIC 701 untuk melakukan tuning. Nah, di sini kita bisa melakukan tuning untuk mendapatkan hasil grafik yang kita inginkan, di mana kita menginginkan set value-nya itu 60 tanpa ada steady state error seperti ini, dan kalau bisa responnya itu juga menjadi lebih cepat. Oke. Nah, di sini mungkin udah stop saja ya. Ini udah 90. Saya ubah ke mode manual terlebih dahulu. Lalu MV-nya kita ubah menjadi 0. Nah, agar perubahannya cepat, itu saya ubah nilai MV-nya menjadi 0 di LIC 701. Nah, oke, dia sudah langsung turun, dan jangan lupa untuk mengubah nilai KP dan KI tadi. Nah, 200. Dan untuk nilai I-nya itu kita bisa kecilin saja supaya hasilnya lebih bagus. Oke, setelah KP-nya 200, KI-nya 10. Oke, mungkin bisa langsung saja ubah modenya lagi menjadi auto. Di sini saya akan mengubah mode menjadi auto lagi. Lalu nilai MV-nya itu akan saya set sama seperti tadi di 60% grafik sebelumnya ya. Nah, ini kita ubah ke 60%. Nah, bisa lihat nilai grafik yang garis berwarna kuning hijau ini adalah nilai dari set value-nya. Nah, tengok perubahannya itu 22,9, 24. Nah, grafiknya pun juga bisa kelihatan itu lebih jauh 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 lebih mulus daripada grafik yang sebelum dilakukan tuning. Sebelum dilakukan tuning itu dia terjadi kenaikan, turun, naik, turun. Nah, kalau untuk sekarang itu PV-nya dia akan terjadi kenaikan secara terus menerus, tidak ada turun, naik. Itu turun, naik, turun, naik gitu-gitu terus. Sehingga memperlebar jarak dari ininya. Nah, jika dia sudah mendekati nilai SV-nya atau set value-nya, maka perubahan nilai PV yang terjadi itu tidak seagresif di awal dikarenakan adanya fungsi KI tersebut tadi, sehingga jika dia sudah mendekati nilai set value-nya, maka dia akan lebih stabil agar tidak ada terjadinya error steady state. Tetapi dengan tetapi karena kita mengecilkan nilai SV-nya, maka proses untuk mencapai nilai dari set value-nya itu agak agak lumayan lama karena dia menghilangkan si state error tapi bikin lambat juga. Bisa dilihat karena kalau dari grafik ini bisa dilihat itu sekitar 20.06 sekian, mulai dari 20.06 sekian sampai 20.08 lewat dikit itu dia sudah mencapai set value-nya. Berarti sekitar 1,5 menit, sedangkan dari 20.10 itu sampai sekarang pun itu masih belum mencapai nilai set value-nya. Sudah mencapai 2 menit lebih dalam mencapai set value-nya. Mungkin untuk mencapai nilai set value-nya kita bisa memperbesar nilai KP-nya karena seperti kita tahu nilai KP itu digunakan untuk mempercepat proses agar mencapai nilai settling time-nya itu lebih cepat. Nah, biasanya kalau udah dekat-dekat 60, udah dekat-dekat nilai SP-nya, nilai PV-nya semakin pelan kenaikannya. Ini 59,8.
dan tidak tiap detik itu ada perubahan nilainya. Agak selang berapa detik baru dia naik ke 59,9 nantinya. Tapi hasil yang didapatkan itu tidak ada steady state error sama sekali, tidak seperti yang grafik sebelumnya yang dia gerak resonansi seperti ini terus, dan jika dibiarkan gini-gini terus. Nah, untuk grafik kali ini bisa didapatkan itu lebih bagus, dia lebih landai dan tidak ada steady state errornya. Dia akan stabil sesuai dengan SV yang ada 60%. Ini sudah 59,9. Nah, sekarang sudah 60%. Nah, dia walaupun dibiarin itu akan stay di 60% karena nilai set value-nya itu berada di 60%. Mungkin sekian saja video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.